Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua teman-teman. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini teman-teman bisa bergabung, diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga bisa bergabung di acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak laboratorium informatika untuk penyelenggaraan sosialisasi praktikum di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Andi Almarif Arosi selaku asisten lab laboratorium informatika. Saya sendiri merupakan angkatan 20. Yang terhormat Bapak Jeffrey Andika Putra selaku Kepala Laboratorium Lab Komputasi dan Bapak Eri Haryanto selaku Kepala Lab Sistem Digital. Sebelumnya teman-teman, izinkan saya membacakan susunan acara di sosialisasi praktikum kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan seputar praktikum mengenai alur pembayaran, bagaimana sistem praktikum di semester ganjil tahun ajaran ini, serta yang ketiga Q&A, sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Masuk ke acara pertama teman-teman, yaitu pembukaan. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Semoga dengan berlangsungnya acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kemudian masuk ke acara kedua, yaitu pemaparan seputar praktikum yang akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Andika Putra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Andi. Apakah suara saya terdengar, Mas? Dengan jelas? Baik, teman-teman peserta praktikum di program studi informatika semester Gasal tahun 2022-2023. Selamat malam semuanya. Kenapa tidak ada suaranya di sini? Ya, Malam. Malam semuanya. Oke, baik. Malam, Pak. Malam, Pak. Baik, ya. Sebelum saya memulai pemaparan, saya ingin tanya dulu nih. Di pertemuan Zoom pada malam ini, ada yang angkatan paling baru nggak? 2022. Mana suaranya? Ada, Pak. Saya, Pak. Oke, nggak perlu video. Saya, Pak. Oke. Halo, Pak. 2021? Ada? Angkatan 2021? Ada, Pak. Ada. Oke, baik. 2020 jelas ada ya, karena Mas Andi, Mas Nanda, Mas Johan, dan Mbak Rizka juga angkatan 2020. Di atas itu mungkin angkatan 2019 dan 2018 yang masih mengikuti praktikum, saya ucapkan selamat malam. Selamat ketemu kembali dengan saya di acara yang ya sudah kita rutinkan setiap kali pelaksanaan praktikum, teman-teman. Ini sudah berjalan di keempat kalinya kalau nggak salah ya. Dari generasi pertama asisten, kemudian ini yang kedua gitu ya. Nah, pada malam hari ini mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti sosialisasi sudah mengerti kira-kira isinya apa nih gitu ya, sosialisasi. Tapi pada malam hari ini ada beberapa hal-hal baru yang apa ya, yang perlu kita sampaikan karena ada beberapa perubahan yang akan terjadi pada praktikum kita kali ini gitu ya. Nah, sebelum kita mulai saya ucapkan atau saya selalu mengingatkan kepada semuanya untuk selalu menjaga kesehatan karena ya di Indonesia, di Yogyakarta terutama ya sedang musim batuk pilek flu, termasuk saya sendiri. Ini alhamdulillah kondisi saya sudah agak membaik sehingga bisa memberikan materi sosialisasi pada malam hari ini. Nah, baik,
Agar tidak berlama-lama, saya akan langsung saja untuk menampilkan jendela saya. Oh, maaf. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah terlihat, Sudah. ya. Jadi sosialisasi praktikum prodi informatika pada semester Gasal tahun ajaran 2022 dan 2023. Nah, secara umum sosialisasinya hampir sama. Jadi agenda yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini ada 4 hal ini gitu ya, teman-teman. Pertama adalah kita akan memulai dari pembayaran praktikum. Ya, ini agenda yang mungkin udah rutin kita jalani ya. Mungkin bagi angkatan yang masih baru tahun 2022 ini hal-hal yang baru. Nanti akan dijelaskan secara gamblang di situ ya. Kemudian pelaksanaan praktikum, kemudian ujian responsi praktikum. Jadi sedikit saya terangkan kalau misalkan di perkuliahan itu kan ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mendapatkan nilai. Nah, pada praktikum tidak ada ujian tengah semester, tetapi ujian responsi. Nah, ujian responsi itu sama halnya logikanya seperti ujian akhir semester gitu. Kemudian yang keempat adalah ya, karena selalu kita memulai praktikum di semester Gasal ini ada teman-teman kita angkatan baru yang masuk, kita akan mengadakan kenalan lah, selebrasi sedikit tentang laboratorium beserta para personilnya. Baik, selanjutnya saya tanya dulu pada angkatan 2022, 2021, siapa di antara kalian atau adakah di antara kalian yang teman-temannya belum masuk ke grup WhatsApp Praktikum Informatika? Kalau ada yang belum, silahkan. Itu gambar yang saya tampilkan bukan gambar gimmick ya atau hiasan, tapi itu QR code dari grup WhatsApp Praktikum. Jadi tolong itu diberitahukan pada teman-temannya yang belum masuk grup WhatsApp Praktikum, karena selama kalian mengikuti praktikum di Prodi Informatika, saya wajibkan untuk masuk dalam grup tersebut untuk mengetahui informasi-informasi terbaru yang ada dalam grup tersebut. Jadi segala informasi tentang praktikum semuanya akan disampaikan pada grup tersebut ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin bergabung pada malam hari ini dan mungkin ada yang mengetahui bahwa bagi yang sudah selesai mengambil praktikum dalam artian dari baik sisi SKS-nya maupun pembayarannya sudah lunas semuanya, tidak lagi mengambil praktikum, saya persilahkan untuk meninggalkan grup ini. Bukan saya mengusir ya, tidak. Tapi karena kapasitas grup ini kan sesuai dengan updatean terbaru kan, WhatsApp itu kan maksimal 512 anggota. Jadi bergantian lah anggotanya. Bagi yang sudah selesai, saya persilahkan boleh meninggalkan grup ini. Tapi yang masih mengambil praktikum, baik mengambil baru maupun mengulang, saya persilahkan untuk bergabung di grup tersebut. Nah, pada grup ini ada 3 macam yang biasanya disampaikan, yaitu pertama adalah media informasi, baik praktikum, kapan dimulai, bagaimana pembayarannya, teknisnya bagaimana, kemudian informasi-informasi tentang kegiatan yang tersebut ada di praktikum, kemudian aturan-aturan atau regulasi yang kami terapkan selama praktikum berlangsung gitu ya, nanti akan dijabarkan sambil jalan, dan bagaimana kita memberikan persuasi integratif, yaitu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan atau percakapan-percakapan yang kita berikan kepada para anggota untuk lebih memahami atau mengetahui apa saja yang perlu dilakukan atau perlu disepakati dalam praktikum tersebut. Sampai sini kira-kira jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya, ada waktunya Q&A sendiri. Kemudian pertama adalah soal pembayaran. Sebagaimana yang sudah kita jalankan selama mungkin ya 2 periode ya, Kepala Lab ya. Ini periode kedua, di mana pembayaran yang kami terapkan di sini adalah pembayaran melalui virtual account. Jadi kami tidak lagi menerima pembayaran secara tunai. Cuma yang baru adalah yang poin pertama itu. Karena aturan dari universitas atau kebijakan dari universitas bahwa
kondisi pandemi COVID-19 sudah mulai terkendali, teman-teman. Jadi kegiatan belajar mengajar sekaligus praktikum sudah dilaksanakan di kelas. Dalam artian kalau praktikum dilaksanakan di lab, maka kebijakan kami pada periode sebelumnya yaitu berupa potongan biaya praktikum selama pandemi COVID-19 dengan ini sudah berakhir ya. Jadi pada semester ganjil 2022 ini potongan biaya praktikum sudah tidak ada lagi. Jadi bagi yang masih mengikuti praktikum angkatan sebelum 2022 maupun angkatan 2022 yang baru, tarif praktikum sudah tetap seperti semula, gitu teman-teman. Jadi tarif pembayaran pada poin kedua itu bisa dicermati untuk kelas A, yaitu kelas reguler yang pagi sebesar 550.000 paket ya. Kemudian untuk kelas B, bagi yang ikut kelas karyawan ya, bahasa lainnya adalah 650.000 praktikumnya. Kemudian untuk mahasiswa pindahan atau transfer, kebetulan Universitas Jana Badra juga menerima mahasiswa pindahan, maka paket mahasiswa pindahan untuk kelas A sebesar 190.000 paketnya untuk pindahan loh ya, serta untuk kelas B sebesar 220.000. Jadi tolong dicermati untuk poin kedua dan ketiga itu untuk kelas A reguler. Jadi kalau misalkan kalian masuk dari baru ya, mendaftar baru tes gitu ya, bukan pindahan, itu yang dipakai adalah yang poin kedua itu, teman-teman. Tapi kalau pindahan, transfer, yang dipakai adalah poin ketiga. Gitu ya. Kemudian teknis pembayarannya melalui virtual account pada laman labcom.janabadra.ac.id. Jadi pada laman itu kalian bisa mengambil SKS praktikum yang akan kalian tempuh gitu ya, beserta virtual account yang akan muncul ketika kalian sudah melakukan verifikasi pengambilan SKS. Itu teman-teman. Jadi kalau mungkin pada angkatan di atas, maksudnya bukan di atas ya, angkatan sebelum 2022, 2021 ke atas gitu mungkin sudah paham ini. Tapi untuk angkatan baru saya tekankan, tolong ditekankan pada poin kedua dan keempat itu ya. Jadi pertama, laman pembayarannya melalui labcom.janabadra.ac.id. Pembayarannya juga berupa virtual account. Pasti sudah tahu ya semua aplikasi virtual account, tidak perlu saya terangkan. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Nah, masa pembayaran praktikum ini yang mungkin sudah agak saya tekankan berulang kali ya, karena ini menjaga agar irama pelaksanaan praktikum beserta nilainya supaya tertib dikeluarkannya gitu ya, walaupun ada beberapa insiden kemarin-kemarin, tapi semoga tidak ada lagi. Masa pembayaran praktikum dimulai pada tanggal 23 September teman-teman 2022 dan ditutup pada tanggal 24 September 2022, sehari sebelum Hari Raya Natal. Seperti biasa, tidak ada dispensasi atau perpanjangan pembayaran. Gitu. Untuk menjaga ketertiban pengeluaran dari nilai praktikum itu sendiri. Kemudian pelaksanaan praktikum dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022. Jadi kalian berikan note pada agenda kalian, baik melalui agenda buku walaupun dan smartphone gitu ya, bahwa pelaksanaan praktikum dimulai pada tanggal 3 Oktober, pembayarannya dimulai pada tanggal 23 September dan 24 sampai 24 Desember 2022. Nah, ini ada beberapa poin yang saya sampaikan sebelum berlanjut ya. Karena saya akan kembali ke sini dulu ya, teman-teman. Karena potongan biaya praktikum sudah ditiadakan, artinya kan kalian semua peserta praktikum akan hadir di laboratorium. Sesuai dengan kelas masing-masing, sesuai dengan mata praktikum masing-masing. Pertama adalah karena ditiadakan, maka akan ada atau akan kami berikan yang namanya kartu praktikum gitu. Kalau sebentar, saya akan kembali dulu ke sini. Ya. Kartu praktikum ini begini teman-teman. Ada yang bisa melihat? Abaikan aja namanya. Gitu. Beliau udah lulus. Jadi kartu praktikum ini akan seperti ini gitu ya. Kalian akan mendapatkan ini pada hari pertama
praktikum ya. Jadi ini akan ada nama kalian di sini. Kemudian ada kartu praktikum beserta mata praktikum apa yang akan kalian tempuh gitu. Jadi misalkan kalian akan menempuh 3 mata praktikum misalkan ya, kalian akan mendapatkan 3 kartu. Itu teman-teman ya. Nah, di mana ini wajib dibawa. Jadi setiap praktikum ini akan diberikan tanggal praktikum beserta tanda tangan oleh pengajar praktikumnya. Begitu, ya. Kemudian di sebelah ini yaitu tentang penugasan praktikum. Jadi artinya kalau misalkan setiap kali praktikum itu akan diberikan tugas yaitu berupa laporan praktikum. Ini jika sudah dikumpulkan akan ada ditandatangani di sini. Gitu ya, teman-teman. Jadi kartu praktikum ini akan wajib atau harus kalian bawa setiap kali mengikuti praktikum. Jika tidak dibawa, maka kalian tidak diizinkan untuk mengikuti praktikum. Oke, bisa dimengerti ya, teman-teman ya. Jadi ini merupakan hal yang baru yang kami terapkan karena seiring dengan praktikum tatap muka. Begitu. Kalau dulu sebelum ini praktikumnya masih daring, tidak menggunakan ini, tapi sekarang sudah tatap muka juga sudah menggunakan ini. Begitu. Oke, begitu teman-teman. Ini yang kalian bawa, gitu. Berkaitan dengan modul praktikum mungkin ya, bagi ada pertanyaan yang akan muncul, saya terangkan terlebih dahulu. Untuk modul praktikum akan sama formatnya seperti praktikum daring, yaitu modulnya digital. Jadi platform yang akan kita gunakan tetap menggunakan LMS, gitu ya, tentunya. Dan penugasannya nanti juga akan dikumpulkan melalui LMS. Mungkin berbeda tergantung kebijakan para pengajar, tapi ketika sudah verifikasi pengumpulan laporan praktikum akan diverifikasi di bagian ini. Ini wajah saya tutup ini, begitu. Kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, ini akan ditempel foto kalian, gitu ya. Tampilan begini. Untuk kelas A dan kelas B warnanya beda, jadi tidak mungkin tertukar. Jadi, ini kelas A apa kelas B ya? Ya, begitulah. Nanti ada pada saat hari pertama praktikum ini akan dibagikan. Gitu. Baik, saya kembali ke sini ya. Saya akan langsung ke sini aja. Baik, itu ya teman-teman tentang kartu praktikum. Kemudian hal yang kedua, soal pelaksanaan praktikum itu bagaimana jika misalkan kalian ada kejadian kalian absen praktikum, gitu ya. Mengingat pertemuan praktikum itu totalnya adalah 8 pertemuan, teman-teman. Pertemuan ke-9 adalah responsi. Jadi dari 8 itu kalian diwajibkan untuk ikut semuanya, mengikuti, datang ke laboratorium, juga mengumpulkan laporan praktikum, yaitu penugasan. Bagaimana jika ada insiden, ya, kalian absen, maka kalian akan masuk dalam kategori inhal. Inhal itu mengulang pertemuan, gitu ya. Nah, kebijakan mengulang pertemuan itu kami menggunakan kebijakan yang sudah kami terapkan sebelum pandemi, yaitu inhal itu maksimal adalah 3 kali inhal, tidak boleh 4 kali, gitu ya. Karena berkaitan dengan waktu inhal dan waktu yang digunakan oleh pengajar untuk memberikan inhal, gitu ya teman-teman. Jadi maksimal 3 kali aja boleh inhal. Selanjutnya tidak boleh lagi, gitu. Kemudian oh ya saya tanya dulu, ada yang kelas B di sini? Teman-teman kelas B, kelas malam? Suaranya? Ada nggak? Tidak ada? Oke, mungkin pengumuman buat yang kelas B. Oke, ada 1 orang ya. Mungkin pengumuman bagi yang kelas B, karena kelas B itu kebijakannya bagi yang ada yang sudah bekerja, maka terkait dengan izin dinas ya mungkin ya. Izin dinas itu kami berikan kelonggaran hanya 1 kali aja maksimal. Selebihnya, jika lebih dari 1 kali akan masuk kepada inhal, teman-teman. Kelas B. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ujian responsi belum kami tetapkan karena kami masih menunggu informasi atau terbaru dari kalender akademik. Jadi ujian responsi ini akan menyesuaikan dengan kalender akademik mungkin sebelum atau sesudah dari ujian akhir semester.
begitu. Tapi kalau pengalaman-pengalaman terdahulu sih biasanya sebelum ujian akhir semester kami sudah mengadakan responsi. Karena pertemuan praktikum hanya 8 pertemuan aja. Gitu ya. Baik, selanjutnya akan saya ya, ini mekanisme praktikum yang akan dilaksanakan di lab ya, teman-teman. Jadi kalau kami berbagi atau kami membuka atau open data di laboratorium. Jadi kalau pelaksanaan praktikum itu mahasiswa diwajibkan hadir seperti biasa perkuliahan ya, membawa kartu praktikum, kemudian menjalani praktikum beserta penugasannya. Kemudian setelah selesai 8 pertemuan akan ada ujian responsi dari praktikum. Jadi setelah masa responsi berakhir, nilai praktikum akan langsung masuk data SIAKAT. Jadi kalian bisa melihat nilai kalian masing-masing di SIAKAT jika kalian sudah lunas pembayaran praktikum. Jika sudah lunas ya. Jika tidak membayar praktikum, ya mohon maaf nilai Anda tidak akan dikeluarkan, Anda dianggap tidak ikut praktikum dan Anda harus mengulang. Gitu. Kemudian selain itu dari sisi kami lab setelah nilainya masuk ke SIAKAT, maka kami dari pihak lab akan mengarsipkan nilai itu dalam sistem cloud praktikum. Jadi sistem cloud digital, maksudnya sistem cloud-nya laboratorium, dan kami akan mencetaknya sebagai arsip dari kami. Jadi kalau misalkan ada situasi di mana kalian mungkin di akhir kuliah ternyata ada yang rekapitulasi praktikumnya ada yang terselip atau ada yang terlupa, bisa dikonfirmasi melalui 2 hal itu. Gitu, teman-teman. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Enggak ya, di akhir aja ya. Setelah saya selesaikan. Baik, selanjutnya adalah ya, ini mungkin bagi teman-teman di angkatan 2021 ke atas mungkin sudah kenal gitu ya. Tapi bagi angkatan teman-teman yang baru 2022 ya kami bertiga adalah kepala laboratorium dari program studi informatika. Saya sendiri ada di poin kedua itu, nama saya adalah Jeffrey Andika Putra. Nah, tanggung jawab saya adalah mengepalai laboratorium komputasi. Kemudian ada rekan saya 2 orang, Pak Eri Haryanto mengepalai laboratorium jaringan, dan Pak Eri Marica Oki Nurhayanto dipanggil Pak Oki ya, karena namanya mirip dengan Pak Eri Haryanto. Gitu. Jadi kalau misalkan personnya adalah beliau, Pak Oki, mengepalai lab multimedia, saya mengepalai lab komputasi, dan Pak Eri mengepalai lab jaringan, gitu teman-teman. Salam kenal dari kami bertiga untuk kalian angkatan 2022 yang baru. Semoga kalian bisa menjalankan praktikum dengan baik, gitu ya. Kemudian kami tidak sendiri mengelola lab, kami juga dibantu oleh teman-teman personel asisten gitu ya. Kebetulan per semester ganjil atau gasal ini generasi sebelumnya dari asisten sudah pensiun ya semuanya, karena beliau-beliau sudah lulus kuliah gitu ya, dan sudah bekerja di tempat yang berbeda gitu ya. Maka untuk angkatan 2022 dan angkatan di atasnya mungkin yang kemarin ikut sosialisasi, inilah tim yang akan membantu kami untuk atau membantu teman-teman untuk praktikum di semester ganjil ini, teman-teman. Nah, ada 4 orang karena khusus di lab jaringan, di labnya Pak Eri ya, itu membutuhkan bantuan teknis yang lebih karena selain hardware juga software, jadi bebannya load-nya lebih tinggi, maka perlu bantuan 2 orang. Kemudian saya kenalkan dulu ya untuk lab jaringannya Pak Eri, dibantu oleh Mas Johan Reza Fauzi dan Mbak Rizka Destiana gitu ya. Beliau berdua akan membantu kalian yang akan praktikum di lab jaringan. Kemudian saya akan dibantu dengan Mas Ananda Bagus Lanang Samudra, panggilannya Mas Nanda ya, gitu. Akan membantu saya di teknis praktikum di lab komputasi. Dan tadi yang menjadi MC Mas Andi Alma Arif Arozi, panggilannya Mas Andi, akan membantu kalian dan akan membantu juga Pak Oki di lab multimedia bagi praktikum yang bertempat di lab multimedia gitu. Ya, beliau berempat bisa dihubungi di akun Instagram masing-masing itu di bawahnya gitu. Nah, baik, kira-kira itu teman-teman yang akan saya terangkan. Maksudnya sudah saya terangkan ya. Nanti setelah ini mungkin Mas Andi bisa membantu kita semua untuk
sesi Q&A, tanya jawab. Demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kami bisa dihubungi di akun Instagram itlabs.ujb itu. Kemudian kami bisa juga dikorespondensi di email labkomputer@janabaya.ac.id. Baik, kira-kira itu Mas Andi dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu dia teman-teman penyampaian sosialisasi praktikum oleh Bapak Jeffrey Andika Putra. Dan buat teman-teman yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa open mic dan open cam atau raise hand, atau yang bagi yang malu on mic atau on cam bisa juga melalui chat yang tersedia. Tidak teman-teman, kita tunggu buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oke Pak, mungkin dari saya sendiri Pak, saya mau bertanya Pak, yang mengenai kehadiran itu Pak. Itu kan misalkan kalau dari teman-teman mahasiswa reguler Pak, maksimal ya 3 ya Pak, tadi jumlah kalau nggak bisa hadir. Dan itu akan digantikan semacam kelas khusus ya, seperti itu Pak. Ya, Mas Andi. Jadi nanti Inhal prosesnya akan digantikan kelas tersendiri untuk mengganti pertemuan yang tidak masuk gitu ya. Tapi harus ada timbal balik yang diberikan oleh yang Inhal, yaitu membayar Inhal. Jadi bayarnya itu per pertemuan Inhal. Jadi kalau Inhalnya makin banyak 3 kali, yang bayarnya 3 kali gitu. Nah, soal nominalnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut via grup WhatsApp aja mungkin ya. Kita akan koordinasi lebih lanjut soal Inhal itu sendiri. Karena kita harus berkoordinasi dengan para pengajar praktikum juga, mungkin termasuk Pak Oki juga gitu. Mungkin Pak Oki bisa menambahkan soal Inhal. Kalau Inhal untuk nominalnya memang kita belum Pak. Jadi kan kita akan diskusikan dulu mengenai ke beberapa pengajar. Kita akan memperlakukan lagi Inhal karena praktikum kita sudah full offline Pak. Jadi kita akan koordinasi dulu. Setelah koordinasi mungkin nanti di grup WhatsApp itu nanti kita akan berikan secara resmi pemberitahuan mengenai Inhal. Jadi seperti itu Pak. Oke Pak Oki. Gitu ya Mas Andi ya. Silahkan teman-teman yang akan bertanya, silahkan raise hand gitu. Kami insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke, baik Pak, terima kasih untuk infonya. Ya, gitu teman-teman. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau dipertanyakan. Oh ya, mengingatkan buat teman-teman, link presensi untuk kehadiran sosialisasi sudah di-share oleh operator nih. Jadi yang mau presensi silakan presensi. Banyak hal baru teman-teman untuk praktikum kali ini. Yang sebelumnya kita mungkin hybrid atau online. Jadi ada penerapan semacam kita tiap praktikum membawa kartu praktikum ya. Jadi buat teman-teman yang sampai kelupaan itu bisa nggak masuk ya Pak. Ya, nggak boleh masuk ke ruangan untuk mengikuti praktikum. Jadi itu yang baru teman-teman Pak. Buat teman-teman yang mau bertanya atau masih bingung, silahkan bisa raise hand atau menyampaikan via chat. Oh itu Pak, ada yang bertanya dari akun B. Harus berupa, nggak bisa ngisi presensi katanya.
Itu teknis pengisiannya deh itu. Pengisian NIM dibatasi 8 karakter, itu mengisi NIM sendiri itu. Gitu. Mungkin bagi angkatan baru, angkatan 2022. Silahkan Mas, Mbak angkatan 2022. Ini angkatan 2022 siapa aja sih yang di sini? Hadir, Pak. Ada yang mau tanyakan, Mas? Angkatan 2022 ada yang tanya soal modul nggak? Praktikum. Oh iya, Pak. Modul itu apa, Pak? Itu saya persilahkan tanya nggak nanya. Siapa sih yang tanya ini barusan? Mas siapa, Mas? Namanya. Aku, Pak. Oh, Mas siapa? Saya kurang jelas mendengar namanya. Oke. Oke, saya jawab ya. Saya nggak tahu namanya siapa. Modul itu gini loh, Mas. Modul itu semacam buku panduan, gitu ya. Jadi modul itu berisi buku yang isinya materi. Jadi yang isinya kalau kan tadi saya sudah terangkan modul itu ada 8 pertemuan, gitu ya. Jadi buku itu berisi tentang 8 pertemuan yang akan dibahas selama praktikum itu. Cuma ya, walaupun kita pertemuan di kelas, tapi modulnya adalah modul digital, teman-teman. Jadi modulnya akan diberikan secara digital oleh si pengajar pada LMS, gitu teman-teman ya. Sudah tahu LMS? Channel Learning? Sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti nanti kalian akan ada kelas praktikum masing-masing yang akan muncul di LMS. Kalau kalian sudah menyelesaikan administrasi, itu akan kalian otomatis masuk dalam kelas LMS tersebut. Nah, modulnya ada di situ. Jadi setiap kali kalian praktikum, kalian cukup membawa kartu praktikum aja. Ini, kartu praktikum ini. Jadi kalian bawa itu, ingat ya, nggak boleh lupa ya. Gitu ya. Kalian bawa setiap kali praktikum. Nah, modulnya akan ada di LMS. Boleh kalian unduh, boleh kalian cetak sendiri juga nggak apa-apa, gitu. Tapi yang jelas modul itu tersedia secara digital. Gitu, Mas. Tadi yang bertanya ya, gitu. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik itu Andi, Mas Nanda dan Mas Johan, Mbak Rizka itu bisa dilihat tuh bagian presensi, mungkin ada yang masih bermasalah di situ. Dia bertanya di grup di chat. Oke, silahkan yang lain. Mumpung masih ada waktu. Yang lain gimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya Pak, saya mau menyampaikan pertanyaan lagi Pak terkait itu kartu praktikum. Misalkan Pak, kita sebagai mahasiswa lupa bawa gitu Pak. Apakah itu masuk hitungannya nggak hadir praktikum dan nanti bisa mengambil hal itu ya Pak? Atau gimana gitu? Pertanyaan cukup sulit itu. Ini. Kalau kasus-kasusnya terdahulu ya, kasus-kasus terdahulu itu biasanya kami mengingatkan di awal, kami ingatkan di awal. Kartu praktikum ya, gitu. Kalau ada yang terlupa ya biasanya per case saja Mas, per lapangan aja gitu. Mungkin nanti Pak Oki bisa bantu jawab karena itu biasanya ada di keputusan per pengajar sih, ya per pengajar karena ada yang menyuruh apa? Ada yang menyuruh diambil, ada yang juga menyuruh
masih bisa masuk, tetapi tidak boleh presensi. Itu yang paling sering dilakukan gitu ya. Jadi presensinya nanti kalau misalkan sudah membawa baru boleh presensi gitu. Atau ada yang hal-hal lain yang mungkin ada di ranahnya para pengajar. Tapi intinya begini, kami memberikan warning di awal, tolong itu kartu praktikum jangan sampai tertinggal. Tolong masukkan terus di mana? Di tas kalian atau di buku loose leaf atau di berkas kalian, pokoknya itu tidak boleh sampai ketinggalan karena itu berkaitan dengan presensi, teman-teman. Itu. Kira-kira itu sih Mas Andi yang bisa saya jawab. Gitu. Ya baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Dan buat teman-teman, ini mungkin saya akan bantu coba demokan untuk presensi yang bermasalah. Saya juga belum presensi, saya akan coba share screen. Oke, terlihat ya teman-teman? Terus disable participants. Maaf Pak, ini saya mau share screen untuk, oh ya, terima kasih Pak. Nah ini dia teman-teman, saya akan coba praktekkan mungkin buat teman-teman. Oh ya, ini untuk persetujuan terakhir teman-teman, menyetujui persyaratan dan ketentuan. Nah ini perlu sebagai pengingat bagi kita semua teman-teman, membayar praktikum sampai batas yang ditentukan, membawa kartu praktikum yang disediakan oleh pihak laboratorium, menjaga keamanan dan kenyamanan, mematuhi tata tertib selama praktikum berlangsung, menjaga kebersihan ruang praktikum. Apabila tidak mengikuti praktikum, akan dikenakan punishment yang telah disampaikan pada sosialisasi praktikum. Nah, di sini teman-teman sudah ya semacam buat perjanjian teman-teman sebelum submit ya. Oke, sini saya akan submitnya. Nah, itu aja teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau masih ingin ada yang ditanyakan, silakan sebelum ditutup nih teman-teman. Silakan buat teman-teman yang masih bingung bisa gunakan tools raise hand atau bisa langsung open mic atau via chat gitu ya teman-teman. Silakan buat teman-teman masih ditunggu yang masih bingung untuk bertanya. Baik Mas Andi, kalau ada yang belum bertanya, saya akan coba sharing dulu ya. Ini bentar. Ini akan saya sharingkan. Kalau tampilan kalian di apa namanya di LMS kan begini nih, gitu ya. Nanti ada kelasnya. Ini contoh ya. Ini kayak saya tahun kemarin saya ngajar ini. Nanti bagi teman-teman angkatan baru ya, mungkin akan ikut ini pasti, tapi yang mengampu bukan saya kali. Semester ini bukan saya. Nah, ini modul yang namanya modul di sini, teman-teman. Ini di sini. Jadi kalian bisa mengakses. Jadi nanti praktikumnya walaupun di kelas, tetapi mungkin beberapa pengajar mungkin agak sama, mungkin beda ini. Jadi misalkan ini kalau daring kan pakai Microsoft Teams, tapi enggak. Jadi ini tidak akan ada, tetapi ada modul yang bisa kalian akses per pertemuan. Kemudian ada penugasan praktikum yang akan bisa kalian akses. Beberapa mungkin kalau saya menerapkan syarat, jadi kalau sudah ikut pertemuan Microsoft Teams gitu ya,
dan sudah membaca modulnya baru bisa mengerjakan penugasan. Penugasannya adalah kalau bahasa di lab adalah bahasanya laporan praktikum gitu, teman-teman. Jadi ya, teman-teman angkatan baru 2022 yang namanya modul di sini ada. Misalnya pertemuan pertama, ini mungkin sama-sama ikut pengantar teknologi informasi ya, tapi mungkin agak beda ya. Jadi ada modul pertemuan pertama yang ini, kemudian modul pertemuan kedua ini gitu ya. Ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke pertemuan ke-8. Nah, pada terakhirnya ada ujian responsi, teman-teman, di sini. Gitu. Tapi tentu saja ini sekali lagi tergantung teknis dari para pengajar praktikum masing-masing. Jadi kalau misalkan mungkin sama, mungkin juga berbeda, gitu ya. Jadi yang namanya modul tetap akan digital, hanya saja pertemuan di kelasnya bisa kalian akses karena semua laboratorium sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Kalian bisa mengakses LMS dengan modul kalian masing-masing di situ. Baik, itu ya, Mas Andi, sedikit tambahan. Mohon maaf tadi. Oke, baik Pak untuk penambahan informasinya. Jadi gimana teman-teman yang lain? Yang teman-teman semester 3, semester 1, atau semester 5, ada yang mau ditanyakan terkait praktikum? Atau dari Pak Eri sendiri, selaku Kepala Laboratorium Sistem Digital, ada yang mau ditambahkan untuk informasi sosialisasi praktikum kali ini? Oh ya Pak, itu ada teman yang tanya via chat dari Seto Andika Nugraha. Untuk pengambilan kartu praktikum di mana ya Pak? Katanya. Monggo Pak dijawab. Halo, Mas Seto, mikrofon Anda rusak ya? Iya, Pak. Nah, itu bisa bicara. Anda tanya langsung aja, saya kan lebih enak lah kalau nanya langsung jawab gitu loh. Gini ya Mas Seto, ya. Halo Mas Seto, bisa Mas Seto? Halo, Pak. Ya, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Nah, jadi kartu praktikum itu akan diterima pada saat hari pertama praktikum. Jadi pertemuan pertama praktikum ya Mas. Jadi akan dibagikan di situ. Jadi Anda rencananya yang mau ikut, Anda ini angkatan berapa sih? Tahun 21 sih, Pak. Satu. Akan mengambil rencananya berapa mata praktikum? 4 sih, Pak, semester 3 ini. 4, oke. Berarti nanti Anda akan mendapatkan 4 kartu, Mas. Gitu. Jadi 4 kartu itu terus dibawa ya, di tas ya, jangan dikeluarkan ya, supaya nggak ketinggalan. Baik, Pak. Dan satu lagi, jangan sampai salah loh ya. Jangan Anda di praktikum A, Anda mengeluarkan kartu praktikum B ya. Nggak boleh begitu. Oke, Mas? Baik, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Saya lebih suka kalau tanya langsung aja deh gitu ya. Daripada saya harus ngecek di chat room gitu. Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Nggak apa-apa. Saya jawab kok. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Atau dirasa cukup ya? Gimana teman-teman? Ditunggu. Buat yang mau bertanya silahkan.
Masalah tautan presensinya sudah beres, Mas Andi? Sudah bisa pada Pak. presensi? Sudah ada laporan. Tadi saya sudah coba demokan juga kan berhasil. Alhamdulillah. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Melian. Agak kurang jelas Mbak suaranya, Mbak. Ya, kalau untuk yang semester 7, kan masih ini Pak, masih ada satu mata kuliah lagi yang belum diambil. Yang praktikum ini kan, itu juga masih pakai kartu sama kayak angkatan 2022 ya Pak? Baik, makasih Mbak Melian. Untuk setiap praktikum yang diambil tetap pakai kartu, Mbak. Jadi Anda akan menerima kartu juga nanti. Kan gini itu sih. Kan nanti kan Pak. yang bisa ngambil banyak, maka dia di semester 6 ini praktikumnya udah habis. Tapi juga harus mempunyai kewajiban untuk bayar yang ke-6. Yang terada. Oke. Thank you. Baik, siapa? Ada yang lain? Bismillah. Ya, silahkan Mas. Mas siapa tadi yang tanya? Mas Alek. Mas Alek. Ya, silahkan Mas. Ya Pak. Tentang pembayaran tadi Pak. Ya. Untuk yang mahasiswa pindahan itu untuk angkatan 22 aja atau atasnya juga berlaku Pak? Halo Mas Alek. Ya Pak. Anda kurang berapa praktikum, Mas? Kurang tahu ya, ini yang semester genap belum dihitung Pak. Itu dia pindahan. Anda pindahan? Ya. Sudah diakui berapa praktikumnya dan diakui berapa? Yang sudah diakui berapa praktikumnya? Anda punya datanya? Bentar, dicari dulu ya Pak ya. Saya tunggu ya Mas Alek. Ya Pak, nanti saya kabari lagi Pak. Oke. Jadi gini Mas Alek ya, kalau bisa saya jawab ya. Anda tadi kan bertanya kurang beberapa praktikum, ya kan? Apa saya akan sharing deh. Jadi ini tetap Anda bayar sesuai dengan praktikum yang tersisa Mas. Jadi Anda belum menempuh, Anda akan tetap membayar, tetap harus ikut gitu ya. Dengan pembayaran per ininya seperti ini. Cuma nanti silahkan konfirmasi dulu ke lab maupun ke bagian keuangan untuk dibuatkan billingnya gitu ya. Jadi supaya Anda bisa membayar langsung ke situ. Gitu teman. Gitu ya Mas Alek. Mas Alek bisa mendengar suara saya? Gitu ya. Sama. Nah, nanti karena sistem pembayaran kami walaupun masih tetap menggunakan virtual account, ada sedikit perubahan juga secara teknis di mana kami secara penuh akan terintegrasi pada sistem yang dibuat oleh fakultas gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dulu kan sebelum itu kan jalurnya agak sendiri-sendiri gitu. Sekarang kami akan berintegrasi penuh dengan fakultas, jadi tujuannya agar setiap data yang ada akan terintegrasi dengan fakultas sehingga bisa memudahkan kami untuk berkoordinasi dengan fakultas gitu. Gitu ya Mas Alek. Iya Pak. Oke, baik. Sedikit saya tambahkan teman-teman soal ini teman-teman. Tadi saya lupa menerangkan
pada poin yang kedua ini ya teman-teman ya. Jadi tarif paket pembayaran paket untuk kelas A dan kelas B itu ya, itu kan yang reguler di mana paket itu akan dibayarkan sebanyak 6 kali ya teman-teman ya. Jadi semester 1 sampai semester 6 kalian tetap membayar paket itu 550.000 paketnya gitu. Jadi misalkan nih pada semester 1 kalian membayar 550.000. Itu terus semester 2 berapapun jumlah praktikum yang kalian ambil kalian bayarnya paket seperti itu. Misalkan pada semester 6 kalian sudah tidak mengambil praktikum lagi gitu ya. Tetapi kalian tetap punya kewajiban untuk melunasi atau membayar paket praktikum teman-teman. Gitu. Nah, fasilitasnya apa yang didapatkan ketika membayar paket itu? Ketika misalkan kalian mengulang sekali ya, kalian akan tidak perlu membayar lagi untuk sekali mengulang. Sekali. Kalau misalkan kalian belum lulus gitu, sekali mengulang, kalian tidak dikenakan biaya. Gitu. Itu ya tambahan yang saya berikan untuk terkait dengan pembayaran. Silakan dilanjut bagi teman-teman yang masih ingin bertanya. Jadi setelah sosialisasi ini saya harapkan permasalahan-permasalahan yang masih ada atau mengganjal dituntaskan sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya sudah bisa terjawab di sosialisasi tetapi belum kalian tanyakan. Jadi mengganjal sampai berjalan. Silakan. Saya masih menunggu. Oke, baik teman-teman. Untuk teman-teman lain gimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Ini saya mohon maaf teman-teman, saya pindah perangkat soalnya laptop saya tidak bisa restart. Jadi saya menggunakan akun milik Pak Oki. Buat teman-teman yang baru masuk mungkin dan belum melakukan presensi, bisa presensi ya teman-teman, itu sudah disediakan lagi oleh teman-teman laboratorium untuk yang belum presensi seperti itu. Mau tanya Pak teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Pak. Dari siapa ya? Bayu. Ya, monggo dipersilakan Mas. Untuk yang pembayaran tadi praktikumnya nggak include sama apa pembayaran pas di muka itu Pak, yang maba 2022. Halo Mas Bayu. Ya Pak. Pembayarannya sendiri Mas? Oh, berarti nggak include sama itu ya Pak, yang pertama itu ya Pak? Oh. Enggak. Buat sendiri Mas pembayarannya. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih buat Mas yang sudah bertanya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang masih bingung atau yang baru join mungkin dan ada yang ditanyakan seputar praktikum di semester ini, bisa langsung. Halo, selamat malam. Oke Mas, silakan. Untuk presensinya kapan ya dimulai? Presensi maksudnya sosialisasi praktikum Mas, yang saya maksud tadi. Oh, Iya Mas, gitu Mas. oh iya Kak, makasih. Oke. Dari teman-teman angkatan 20, apakah ada yang mau ditanyakan? Soalnya buat kita cukup baru yang teman-teman. Angkatan 20 atau angkatan 21. Yang sebelumnya kita melalui praktikum secara hybrid, tahun ini kita akan full offline kurang lebih teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan atau teman-teman angkatan 22? Untuk pembayarannya lewat mana ya? Oke, gimana Mas Asep? Silakan speak up. Nah, ini apa nomor rekeningnya? Dan dijelaskan Pembayarannya lewat online atau offline, Kak? Halo Mas Asep. Mas Ya, Asep, Pak. Anda sudah bergabung dari tadi atau barusan bergabung, Mas? Udah dari tadi, Pak. Dari tadi. Ini ya, saya terangkan ya. Pembayarannya melalui ini, Mas. Poin keempat ini, Mas. Virtual account, Mas. Nah, besok itu akan dialihkan ke fakultas. Nah, jadi nanti ini tetap pembayarannya tidak menggunakan, kalau offline maksudnya cash ya, maksudnya Mas Asep ya? Enggak ya, Mas ya? Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Jadi virtual infonya. account, nah, nanti kan lamanya itu nanti kan akan kita integrasikan dengan fakultas, Mas. Jadi membayarnya tetap melalui virtual account. Tahu toh virtual account? Ya, Pak. Tahu, Pak. Oh ya, oke. Oke, makasih Mas. Oke, baik Pak. Untuk penyampaian informasi gitu ya Mas Asep. Untuk pembayaran sendiri kita menerapkan virtual account. Itu biasa virtual account BNI. Untuk teman-teman yang lain, gimana? Apakah sudah cukup untuk memudahkan proses pembayaran? Kan kami buatkan panduannya. Ya teman-teman, itu penyampaian dari itu ada info di chat grup, di chat teman-teman untuk memudahkan proses pembayaran. Pihak laboratorium akan menyiapkan atau membuatkan panduannya yang akan di-share melalui grup WhatsApp praktikum. Oke teman-teman. Ya, oke. Halo Mas. Mas silakan. Ya, saya mau bertanya Mas. Ini berkaitan tentang pembayaran. Pembayaran ini kan kita lihat per SKS ya. Saya mau bertanya, per SKS dalam praktikum itu berapa Mas? Supaya juga kami tahu juga perinciannya. Mungkin kira-kira itu. Terima kasih. Ya mungkin Halo Pak. Mas Hilarius, bisa mendengar suara saya Mas? Mas Hilarius? Sepertinya menghilang ya. Mas Ya. Hilarius, ya bisa mendengar suara saya Mas? Siap Pak, dengar Ya. Pak. Oke, sebentar saya akan tampilkan ini ya Mas. Bentar. Pembayarannya ini Mas Hilarius. Jadi praktikum adalah pembayarannya paket Mas. Ini per paket 550.000. Berapapun jumlah praktikum yang Anda ambil, paketnya bayarnya segini. Detailnya ini. Baik Pak, saya mengerti Pak. Terima kasih. Oke, jadi tadi ya sudah saya terangkan ke Mas Asep kalau nggak salah ya. Jadi kan selama paket ini dibayar selama 6 semester Mas Hilarius. Jadi walaupun Anda mengambil penuh, Anda mengambil tidak penuh segini, selama 6 kali bayarnya. Gitu. Oke ya. Ini detailnya. Sudah saya terangkan di sini. Oke, Mas? Baik Pak. Oke. Jadi kita teman-teman pembayaran melalui sistem paket, bukan SKS seperti
halnya disiakat. Oke, kalau dirasa cukup teman-teman, mungkin akan saya cukupkan sosialisasi praktikum kali ini. Adapun hal-hal yang perlu saya tekankan sebelum saya tutup, teman-teman. Untuk pembayaran praktikum sendiri, teman-teman, untuk kelas A atau reguler itu sistemnya paket sebesar Rp550.000. Sedangkan untuk teman-teman kelas B atau kelas karyawan itu sebesar 650. Dan untuk teknis pembayarannya itu melalui virtual akun. Ya teman-teman. Selanjutnya untuk pelaksanaan praktikum dimulai tanggal 3 Oktober 2022. Sedangkan untuk pembayaran praktikum, masa pembayaran biaya praktikum itu dimulai dari 23 September sampai dengan 2022. Sampai dengan 24 Desember, maaf teman-teman. Dan tidak ada dispensasi. Mungkin dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Jeffrey dan Pak Eri dan Pak Oki. Dan teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih untuk malam ini. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu semuanya ya di praktikum. Kami nunggu semua di lab. Oke, terima kasih.